Kalau kita ingin membangun sebuah rumah tangga yang hebat, ingin menciptakan generasi yang hebat, yang keempat adalah kita butuh perawatan ekstra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Setiap detak jantung kita, Allah menitipkan kekuatan di dalam hati kita. Bahkan setiap nafas yang kita hela, Allah menitipkan ke dalam fisik dan jiwa kita. Maka tiada kata yang lebih pantas adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu adalah wujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa kehidupan kita diwarnai dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada siang hari ini insyaallah kita akan memberikan sebuah judul menciptakan generasi hebat di era digital. Tentunya adalah setiap orang tua mendambakan kehadiran seorang anak. Namun seringkali kalau kita memiliki anak, banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Karena anak itu bukanlah robot dan dia bukanlah mesin, tetapi dia adalah makhluk hidup, berbeda dengan ciptaan manusia. Maka dari itu, kalau orang katakan rumah bersih tanpa anak, itu bisa jadi benar. Karena memang tidak ada anak yang bermain di rumah. Dan ketika ada anak kecil yang di rumah, otomatis rumah tidak akan rapi, bahkan berserakan di mana-mana. Maka hal ini tergantung kita menyikapinya. Dan juga ada ungkapan saku akan penuh kalau kita tidak memiliki anak. Karena uang kita itu tidak ada yang meminta. Karena meskipun tidak memiliki anak, saku kita penuh, berarti itu bukan takaran bahagia. Dan bisa jadi kebahagiaan itu di saat isi saku kita diminta oleh yang namanya anak. Ini yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia. Ungkapan yang ketiga adalah jelas sekali. Orang mengatakan, ya Allah, hati ini terasa hampa jikalau engkau tidak berikan anak kepada kami. Namun di sisi lain ada orang tua yang merasa ketika mendapatkan anak sebagai ujian dan cobaan. Bahkan kami pernah berjumpa dengan orang tua dari peserta didik kami. Mereka mengatakan, hai Pak Guru, sebenarnya kami merasa bingung dengan Allah menitipkan seorang anak yang sulit kami kendalikan. Rasanya kami mendapatkan sebuah ujian yang sangat besar. Rasanya di saat kami memiliki anak ini membingungkan, dan ini sebenarnya tergantung hati kita. Seringkali ada orang yang belum memiliki anak, dia lebih senang kalau anak diberikan kepadanya. Bahkan mendengarkan tangisan bayi saja, dia merasa bahagia. Tapi ketika Allah menitipkan amanah yang banyak bagi kita, banyak orang tua tidak bersyukur. Bahkan rela membunuh anaknya, rela tidak memberikan nafkah kepada anaknya, tidak memperhatikan pendidikan dan segala macam. Maka hal ini merupakan sebuah tanggung jawab besar. Karena anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa dinilai dengan harta, dengan uang, dengan pangkat dan jabatan. Maka hal ini memacu, bahkan memicu setiap orang tua pengen untuk mendapatkan keturunan. Dan ketika orang tua yang sudah memiliki keturunan pengen untuk agar anaknya bisa menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan orang tua tentunya. Tentunya hadirin yang berbahagia, setiap kita berharap untuk bisa mendapatkan generasi yang hebat. Namun untuk mendapatkan generasi yang hebat tak seindah membalikkan telapak tangan. Hadirin yang berbahagia, generasi yang hebat umpama seperti sebuah perusahaan produksi, yang mana yang harus diperhatikan adalah output yang baik
itu harus diawali oleh input yang baik. Dan tidak mungkin input yang baik atau input yang buruk melahirkan yang baik itu meskipun ada tapi jarang. Dan insya Allah ketika inputnya baik, maka outputnya akan menjadi baik. Ketika di hulunya bersih, maka insya Allah di muara biasanya tetap bersih. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan produk yang terbaik itu butuh sebuah planning, master plan. Kita harus menyusun strategi, harus memiliki yang namanya persiapan yang matang, readiness, kesiapan yang sungguh-sungguh. Maka dari itu, untuk menciptakan generasi yang hebat, ibaratkan seperti menanam sebatang pohon yang produktif. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saudara-saudara, yang pertama adalah kita butuh yang namanya bibit yang unggul, varietas yang unggul, yang bisa mendatangkan output-output yang memiliki value, yang bernilai. Ini yang sangat kita harapkan. Dan tentunya ini kita harus berharap untuk mendapat keturunan yang baik. Keturunan yang baik ini kalau kita analogikan untuk mendapatkan generasi yang hebat, kita harus mempelajari yang namanya nasab. Li nasabiha. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang terpenting untuk penekanan pada poin ini adalah nasabnya. Untuk mendapatkan keturunan yang bagus, kita harus memperhatikan dari mana sumber, dari mana awal, dari mana asbabul wurud yang harus kita perhatikan. Maka untuk mendapatkan ini, kita harus memperhatikan yang namanya perilaku. Ketika kita mendapatkan perilaku anak yang baik, itu sebenarnya diawali oleh hereditas. Hereditas itu adalah genetik, dan genetik ini di dalam ilmu psikologi dia akan menurunkan, dia akan menularkan. Bahkan dia akan memberikan sebuah pengaruh besar. Orang bilang itu, kemana lagi buah yang jatuh kalau bukan ke tepi batangnya atau sekitar batangnya. Intinya apa? Anak tidak akan jauh berbeda dengan orang tua atau ayah dia sendiri. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menciptakan generasi yang hebat, ibarat seperti menanam tumbuhan atau sebatang pohon yang produktif. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita butuh lahan yang subur. Bibit yang bagus ini akan menumbuhkan pohon yang produktif, yang subur, yang bagus, yang bisa menjadi sebuah harapan. Hopeless, ada sebuah harapan yang dinanti setelah ini. Maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan generasi yang hebat, kita harus perhatikan keadaan fisik, kesehatan. Karena penyakit bawaan yang terdapat oleh calon keturunan berikutnya, itu juga berpengaruh, bahkan diturunkan secara genetik kepada keturunan berikutnya. Maka kita harus memperhatikan ketika kita mencari jodoh untuk anak-anak kita, kita harus perhatikan bagaimana fisiknya. Kita bukan dalam artian menghina, kita bukan dalam artian memilih, tetapi kita mencoba untuk memilah yang terbaik. Apalagi masalah fisik, mau tidak mau, itu merupakan jendela bagi seseorang. Dan tentunya kita juga harus memperhatikan rohani. Rohani dalam arti di sini adalah dia sehat mental, sehat jiwa. Jikalau jiwanya tidak sehat, maka ini berpotensi untuk melahirkan keturunan-keturunan yang tidak sehat rohaninya. Dalam artian tidak sakit jiwa. Kita harus memperhatikan ini. Sidang jemaah rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita perhatikan di saat kita membangun atau menciptakan generasi hebat sesuai dengan harapan kita adalah kita harus bagaimana kita cara menanam bibit tersebut. Kita punya bibit unggul, varietas yang bagus, lahan yang subur. Tetapi jikalau tidak bisa cara menanam yang baik, maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk menanam sebatang pohon, itu kita harus memperhatikan keadaan cuaca, suhunya bagaimana, dan letaknya di mana, dan teknisnya bagaimana, itu harus kita perhatikan. Ini tidak seperti yang kita bayangkan. Kita menanam sebatang pohon, tidak memperhatikan kemana arahnya, di mana tempat posisinya, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya adalah, sebelum kita atau anak-anak kita yang belum menjalin pernikahan, yang belum mencapai usia balik, yang belum untuk mencari atau mendapatkan pasangan, seorang tua harus menekankan kepada anak,
kita harus membangunkan sebuah prinsip kepada anak kita. Hari ini kita merasa miris, orang merasa ketika tidak menempuh sebuah bahtera keluarga, banyak para anak-anak kita tidak memahami arti pernikahan. Mereka menganggap pernikahan itu hanya melampiaskan hawa nafsu. Dan standar bagi mereka hanyalah mematok dengan mendorong hawa nafsu. Jadi cinta mereka cinta yang didominasi dengan hawa nafsu. Ini PR kita bersama. Banyak hari ini orang yang belum menikah, tetapi dia sudah pacaran. Tapi sebenarnya cinta itu bukan terlahir begitu saja. Mungkin kita selaku orang tua dulu, atau mungkin ibu-ibu, atau bapak-bapak kami yang mendengarkan kegiatan atau ceramah kami ini, dulu tidak pernah saling mencintai. Tetapi kata Allah, aku yang menghadirkan cinta di antara dua insan. Itu Allah yang mengatakan. Sedang jemaah rahimakumullah. Dalam artian kita harus melarang anak kita berpacaran. Karena pacaran itu bukan produk kita. Karena pacaran itu bukan budaya kita. Islam mengajarkan kita harus ta'aruf. Kita harus memperkenalkannya dengan media atau melalui mediasi. Kita tidak boleh mempertemukan anak kita langsung. Atau dalam artian kita membiarkan anak kita pergi atau berpacaran dengan orang lain. Hingga hari ini sangat luar biasa sekali. Belum saja dia menikah, kita seringkali orang tua mengizinkan dia untuk pergi berduaan. Salah satunya adalah hari ini tidak berkah bagi mereka sebuah pernikahan jikalau tidak ada momen untuk yang namanya prewed atau berfoto pranikah. Beragam itu ekspresi, beragam style dan gaya mereka lakukan. Sebenarnya bukan seperti itu. Islam bukan mengajarkan seperti itu. Bahkan Islam mengajarkan ketika ijab kabul, tidak boleh anak perempuan kita sandingkan dengan calon suaminya sebelum akad. Makanya orang dulu itu memang di dalam ajaran Islam, termasuk kita orang Padang atau orang Minang, dahulu kala calon mempelai perempuannya ditahan atau dimasukkan di kamar. Baru ketika ijab kabul selesai, maka mempelai perempuan dipersilakan untuk duduk di samping suaminya karena sudah sah. Maka hal-hal inilah yang bisa mengotori generasi berikutnya. Ketika kita tidak mengta'arufkan anak-anak kita, kita biarkan mereka berkeluyuran, pergi kemanapun dengan yang bukan muhrimnya. Ini merupakan sumber bala pertama. Sakinah mawaddah tidak akan menjadi hak mereka. Karena bagi mereka standar atau sebagai takaran adalah cinta yang diselimuti oleh hawa nafsu. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka nikahkanlah anak kita dengan secara syar'i. Kita boleh berpesta pora, kita boleh melakukan walimah, tetapi walimah bukan segala-galanya. Yang terpenting adalah menikahkan anak kita. Bahkan kita hari ini agar dianggap mewah, dianggap orang kaya, kita mengadakan pesta dengan diiringi dengan musik atau diiringi dengan organ atau mungkin yang namanya band. Ini adalah merupakan hal-hal atau budaya orang Yahudi. Dengan hal ini bisa saja akan merusak, bahkan mencederai sakinah, mawaddah, warahmah yang diimpikan oleh generasi tersebut. Sidang jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin membangun sebuah rumah tangga yang hebat, ingin menciptakan generasi yang hebat, yang keempat adalah kita butuh perawatan ekstra agar pohon kita bagus, subur, berbuah banyak. Kita harus perhatikan, harus disiram 2 kali sehari. Dan ketika ingin mendapatkan keturunan yang bagus, kita harus memupuk anak-anak kita dengan pendidikan agama. Pendidikan agama. Hari ini kita sangat sedih dan luar biasa. Hari ini banyak para anak-anak kita, dia baru mengenal arti hak dan tanggung jawab di saat 1 hari sebelum menikah. Bahkan sebelum ijab kabul, barulah Pak Kua menyampaikan, inilah tanggung jawab seorang perempuan, inilah tanggung jawab seorang suami.
maka harus dilakukan. Sebenarnya inilah belum merupakan cara yang benar. Yang lebih baik adalah orang tua harus menekankan, "Hai anakku, sesungguhnya engkau akan menikah. Apakah kamu sudah bisa menghadapi beragam ujian dan cobaan? Dan kamu nanti akan dipasangkan oleh manusia yang berbeda darimu. Manusia yang memiliki perilaku yang tidak sama. Apakah kamu siap, wahai anakku?" Kita harus menanya anak-anak kita. Kita harus bina, kita harus bimbing, kita harus pupuk. Kalau kita tidak memupuk, ya kita tidak akan mendapatkan generasi yang hebat. Generasi yang hampa. Generasi yang tidak bisa menyenangkan hati orang tua. Qurrata a'yun. Tidak bisa menghadirkan generasi yang bisa menyenangkan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat nasihat Yakub pada anaknya di dalam surat Al-Baqarah ayat 33. Idza qala libnihi ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, ketika aku mati nanti, siapa yang engkau sembah? Ini pertanyaan bagi kita semua, para orang tua. Pernahkah kita menanya, "Hai anakku, ketika ibu nanti meninggal, ketika bapakmu tiada, siapa yang kau sembah, wahai anakku?" Intinya apa? Kita harus memberikan pondasi yang kuat bagi mereka. Karena mereka akan menghadapi dunia yang berbeda dengan kita. Kita orang tua memiliki dunia yang tidak sama dengan mereka. Kita harus bangun sebuah prinsip yang kuat. Kita harus bangun istiqomah yang hebat di dalam mindset mereka. Setting berpikir kita harus kita tularkan kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa mengharapkan apa yang kita inginkan. Apa jawaban anak-anak Yakub? "Hai ayahku, aku akan sembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Musa, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub." Ketika anak sudah diberikan dasar pondasi yang kuat, apapun yang menghadang kehidupannya, sekuat apapun angin menghantam kehidupan dia, maka dia akan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk menciptakan generasi yang hebat di era digital ini, itu memiliki tugas yang sangat berat. Ada hal-hal yang harus kita lakukan agar ini bisa terwujud. Yang pertama, kita harus yang namanya merequest. Ternyata kita tidak seperti mendengar radio. Kalau kita ingin mendengar atau mendapatkan sebuah lagu, kita mohon kepada operator, mohon diputarkan lagu ini. Tetapi untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik, kita harus merequest. Dengan apa? Kita harus merequest dengan doa. Kita harus berdoa kepada Allah. Dan ini sudah dibuktikan. Sebelum Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini, ternyata kakek beliau atau Nabi Ibrahim bersama Ismail berdoa kepada Allah di saat memperbaiki Ka'bah. "Ya Allah, ya Tuhanku, utuslah nanti di tengah-tengah umatmu seorang hamba yang menyampaikan kebenaran, seorang hamba yang menyampaikan agamamu, agar mereka bisa mendapatkan keselamatan." Ini harapan, ini sebuah doa. Dan siapapun kita hari ini, termasuk diri Ustadz sendiri, kita terlahir, itu adalah merupakan request dari kakek-kakek kita, dari nenek-nenek kita, dari nenek moyang kita yang terdahulu. Maka jangan pernah merasa kita takut untuk mendapatkan generasi hebat. Insya Allah, ketika manhaj ini kita lakukan, ketika cara ini kita lakukan, request dengan doa sebelum kita meminta keturunan, maka percayalah, Allah akan memberikan keturunan qurrata a'yun yang bisa menyenangkan hati. Saudaraku yang berbahagia, lebih kurang 700 tahun Nabi Ibrahim berdoa, barulah Allah kabulkan. Akhirnya Allah mengutus seorang Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau, kita bisa selamat dari azab, selamat dari kesesatan. Insya Allah, ketika kita mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita akan menjadi hamba yang diselamatkan dari yang namanya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua yang harus kita lakukan adalah
Kita harus mengasih nama anak kita nama yang baik, nama yang menyenangkan hati, nama yang disenangi oleh orang ketika mendengar panggilan tersebut. Dan tentunya nama yang paling disenangi oleh anak kita. Kita boleh memvariasikan nama-nama anak kita dengan nama-nama Eropa, nama Barat, nama Mandarin, Cina, dan segala macam. Tapi ingat, kita harus tahu arti dari nama tersebut. Jangan orang tua sekonyong-konyong ngasih nama itu seperti nama bintang film atau seperti nama-nama orang di dalam cerita dongeng. Ini akan memanifestasikan, akan memberikan efek, akan memberikan pengaruh bagi perkembangan anak tersebut. Seringkali kami menghadapi namanya bagus, tetapi ketika dipelajari maknanya, ini seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami pernah mendengar, membaca seorang siswa yang bernama Kabut Analin. Ini luar biasa. Dan ada juga nama anaknya adalah Duhan. Apa yang terjadi? Hampir di setiap hari dia bikin asap. Sedangkan arti Duhan itu adalah asap. Ternyata dia seorang siswa seringkali pergi ke kamar mandi atau yang ada di sekolah, kami menemukan dia membuat asap, dalam artian dia merokok di dalam WC. Intinya apa? Saya pernah bertemu dengan orang tuanya. Hai Bapak, siapa yang kasih nama anak kita ini? Saya, wahai Pak Guru. Saya, wahai Pak Ustadz. Intinya apa? Ternyata memang orang tua mengasih nama hanya ikutan-ikutan belaka. Dan juga mungkin ada namanya Blacky, ada namanya Brekele, dan segala macam. John, ini nama-nama yang tidak berarti. Tetapi alhamdulillah hari ini trending di Eropa dan di Amerika, nama-nama Nabi Muhammad atau nama Nabi Muhammad merupakan prioritas nama yang kedua yang sangat diminati oleh orang-orang Eropa hari ini. Termasuk orang-orang Amerika tentunya. Masa kita orang Muslim, ayahnya Islam, ibunya pun Muslim, tetapi kita mengasih anak nama dengan nama yang tidak cocok dan sesuai. Kisah ini sudah pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab, seorang anak yang durhaka sama ayahnya. Akhirnya ditanya kepada bapaknya. Apa pertanyaan itu? Kenapa anakmu? Hai Umar, bapaknya datang ke Umar. Anakku, anak yang selalu melawan kepadaku. Anak yang selalu membantahku. Akhirnya Umar bertanya, siapa nama dari anak kamu itu? Nama dari anak tadi adalah merupakan Ju'al. Apa arti Ju'al? Adalah seperti nama serangga. Apa itu? Kumbang penggirik. Ini adalah nama-nama yang tidak bagus. Kalau kita di Minang itu kan banyak itu nama-nama simpel. Atau seperti Maitam, atau seperti Mauniang. Ini beragam ini. Tetapi ini meskipun tidak ada makna, tetapi nyaman didengar. Kalau sekedar hanya gelar itu boleh. Tapi kalau nama, kalau dapat ya kita harus kembali. Ya kalau dapat mungkin Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, itu nama-nama yang disenangi, nama-nama yang terpuji, nama-nama yang baik. Karena nama akan dipanggil nanti di Yaumul Mahsyar bersandingan dengan nama bapaknya. Ketika nama bapaknya bagus, Muslim, atau ada nuansa Islamnya, nama anaknya yang agak aneh, tidak sesuai, maka kita merasa hal ini tidak memberikan kebahagiaan tentunya bagi kita. Saudaraku yang berbahagia, berikut yang harus kita perhatikan adalah berikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik kepada anak kita. Diawali dengan bil hikmah wal mau'izah. Berikan pemahaman-pemahaman yang baik. Berikan pendekatan-pendekatan yang menyentuh hati dia. Bagaimana kita bisa memberikan pendidikan ini kepada anak? Tentunya kita harus memperhatikan yang namanya di mana tempat dia belajar. Di mana dia tempat menuntut ilmu. Hari ini luar biasa sekali. Zaman begitu bergejolak hari ini, sehingga alhamdulillah dengan kemajuan zaman dan teknologi sudah banyak orang membuka sekolah-sekolah yang berbasiskan Islam. Tentunya ada yang namanya SDIT, SMPIT, SMAIT dan segala macamnya, atau pesantren. Mungkin ini layak untuk kita pertimbangkan untuk tentunya bagi generasi hebat. Berikutnya harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh yang namanya pilih kasih sama anak. Hal ini pernah dilakukan oleh Yakub. Yakub itu sangat sayang sekali kepada Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya, abang-abangnya merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf.
Dan akhirnya Yusuf pun disingkirkan, dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Dan waktu itu pun baju Yusuf dibawa pulang, dilumuri oleh darah, disampaikan kepada Yakub, "Wahai ayahku, ya abati, sesungguhnya kami lengah, sesungguhnya kami terkecoh. Ternyata Yusuf telah diterkam oleh serigala, wahai ayahku." Akhirnya pun Yakub sedih, sampai pun mata beliau menjadi buta. Tetapi Allah yang sangat luar biasa. Drama ini sengaja Allah berikan. Drama ini sengaja Allah desain agar para orang tua di muka bumi ini, termasuk kita Indonesia ini, belajar dari kisah ini. Jangan pernah pilih kasih kepada anak. Kasih kepada anak harus rata. Kita harus adil. Dalam artian sesuai dengan porsi. Kalau anak kita kecil, kasih sesuai dengan porsinya. Adil itu tidak harus sama, tetapi adil itu harus sesuai dengan porsi yang dibutuhkan anak tersebut. Maka kisah ini sangat luar biasa bagi kita tentunya orang muslim. Saudaraku yang berbahagia, kita seringkali tanpa kita menyadari kita membandingkan anak. Ini juga sangat luar biasa. Jangan pernah membandingkan anak di depan yang lain. Maksudnya adalah jangan pernah memuji kakak di depan adiknya. Atau jangan pernah membandingkan adik dengan kakaknya, apalagi di depannya. Ini merupakan diskriminatif. Ini merupakan sebuah yang namanya bukan penghinaan, tetapi ini merupakan sebuah hantaman bagi pribadi dia. Maka seorang ayah yang bijaksana, mereka tidak akan pernah membandingkan antara kakak dan adik. Membandingkan antara adiknya pintar, kakaknya biasa. Karena ini bisa mendatangkan sebuah hal yang tidak kita inginkan. Jadi jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita menjadi seorang tua, jangan pernah menghardik anak kita. Ketika anakmu 7 tahun, maka itu harus kita lakukan sebuah pendidikan yang lebih baik. Dan ketika anak kita mulai remaja dan dewasa, jangan kita menganggap dia itu adalah anak kita, tapi anggaplah sebagai sahabat bagimu. Ketika anak remaja, dia butuh yang namanya sahabat, bukan yang namanya orang tua antara anak. Arti sahabat itu lebih mereka sukai dibanding antara hubungan ayah dan anak. Maka pola ini sudah diterapkan oleh orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu ketika anaknya sudah beranjak dewasa atau beranjak remaja, maka orang tuanya akan memposisikan dia sebagai sahabat dan teman. Maka anak ini akan mencoba untuk share. Dia tidak sungkan, dia tidak malu, dia tidak ragu ketika dia berbagi dengan ayah dan ibunya. Ini yang harus kita tekankan, karena jikalau hal ini kita lakukan, kita akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Anak laki-laki tentunya berbeda dengan anak perempuan. Mungkin para ibu dan ayah di rumah pernah mungkin ketika punya anak laki-laki dan perempuan, kalau anak laki-laki dikasih makan, terus dimarahin dikit, atau disentak piringnya, otomatis dia tidak mau makan nasi itu. Kenapa? Karena dia merasa itu dihardik. Karena dia tidak mau disalahkan. Anak laki-laki itu tidak mau disalahkan, bahkan dihardik, dia tidak suka itu. Apalagi dianggap dia seperti ini, seperti itu. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan dikasih makan, disentakkan piring tersebut, dia cuma nangis. Tetapi anehnya, meskipun nangis, nasi tetap dimakan. Berbeda dengan anak laki-laki. Ini harus kita manajemen dengan baik. Kalau kita manajemen dengan baik, kita harus adil kepada anak. Jangan pernah kita pilih kasih. Jangan pernah membandingkan antara anak kita, kakak dan adik. Jangan pernah menghardik dia. Karena menghardik itu sebenarnya mematahkan, bahkan memangkas jiwa kepemimpinan, khususnya anak kita yang laki-laki. Yang keempat adalah agar kita menciptakan generasi yang hebat di era digital ini. Yang harus kita lakukan, kita harus mencarikan tempat tinggal yang lebih baik. Bi'atus salimah. Kita harus mencarikan tempat tinggal yang layak. Kita harus mencarikan tempat tinggal yang jauh dari keramaian. Rasulullah ketika lahir, karena budaya orang Arab waktu itu, ketika anak lahir, maka harus dicarikan ibu susunya. Dan alhamdulillah, Halimatus Sa'diyah adalah wanita terpilih yang bisa mendapatkan amanah Nabi Muhammad disusukan oleh orang tersebut yang berada di kota Sa'ad di waktu itu.
Dan tentunya untuk mendapatkan generasi hebat, kita harus perhatikan lingkungan anak tersebut. Karena tentunya kita tidak bisa menafikan lingkungan yang baik akan memberikan efek yang baik. Lingkungan yang jelek akan mendominasi kejelekan bagi tumbuh kembang generasi kita tentunya. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari Ibrahim. Ketika Ismail lahir, apa diperintahkan Allah? Wahai Ibrahim, antarkan anakmu ke Mekah. Antarkan anakmu ke Mekah, asingkan dia ke padang pasir. Intinya apa? Allah menguji. Allah sengaja mengutus Ismail agar supaya dia mendapatkan lingkungan yang bersih. Kalau dapat kita berharap kepada Allah, carilah kita, kalau pengen membeli rumah, belilah rumah di samping masjid. Kalau pengen kita mendapatkan kemudahan dan akhlak yang baik, ketika anak dekat dengan masjid, maka ini memberikan pengaruh yang luar biasa bagi tumbuh kembang bagi anak kita. Sidang jemaah rahimakumullah, kita harus hati-hati untuk mengatur, kita harus hati-hati menjadi orang tua yang bijak. Apalagi anak perempuan itu seperti sekuntum bunga, dan anak laki-laki kita seperti pohon kelapa, bahkan seperti buah kelapa. Makin jatuh dia makin kuat, dia tahan banting. Tetapi berbeda dengan perempuan. Ketika anak kita perempuan, maka yang dibutuhkan oleh dia adalah dipahami. Dia pengen dipuji. Perempuan itu senang diperhatikan. Maka penelitian di Jerman membuktikan anak perempuan lebih mendominasi cara bagaimana ayahnya bertingkah. Bahkan anak perempuan mencoba berkaca bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Dan dia berharap kecenderungan anak perempuan pengen dapat jodoh seperti ayahnya. Maka tugas ayah hari ini harus taklukkan hati anak perempuannya. Karena ketika hati anak perempuannya ditaklukkan, insya Allah dia tidak akan mencari cinta dari hal yang tidak diridhoi agama. Dia akan curhat kepada ayahnya. Dia akan berbagi kepada ayahnya. Banyak hari ini orang tua yang kecewa. Kenapa? Orang tuanya atau ayahnya tidak memperhatikannya. Akhirnya dia terjebak dengan cinta sesama remaja. Ternyata dia mendapatkan, kita diuji, dia tidak bisa menjaga diri. Maka tentunya PR kita bersama hari ini adalah kita harus memperhatikan untuk mendapatkan sebuah yang baik, untuk mendapatkan hasil yang ingin kita capai. Maka seperti sebuah batang pohon bunga. Bunga itu tidak akan layu. Dan bunga itu akan baik jikalau mendapatkan makanan yang baik. Dan sebenarnya ketika itu pohon mati, sebenarnya ketika bunga itu layu dan mati, yang salah bukanlah karena tempatnya. Tetapi yang salah itu adalah, yang harus kita tukar adalah medianya. Intinya apa? Akar tidak pernah salah. Yang harus kita ganti adalah media dari bunga tersebut. Maksudnya adalah, jadikanlah jikalau kita ingin mendapatkan anak yang baik, keturunan yang baik, itu seperti menanam sebatang pohon. Dalam artian, ketika pohon itu layu, yang salah bukan akar, tetapi yang salah adalah pot atau medianya. Yang harus kita ganti bukan pohonnya, yang harus kita ganti adalah pot atau medianya. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah. Apapun yang kita berikan ini adalah, jikalau benar itu adalah dari Allah, dan jikalau salah itu adalah dari kami sendiri. Mohon maaf lahir batin. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.